Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Sabtu 9 Mei 2020. Firman Tuhan menyapa kita melalui ayat harian sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam Mazmur 31 ayat 4. Demikian dikatakan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Dalam bahasa Batak, Psalmen 30 sada ayat 4. Ai hodo partano batoaku hian dohot pangodiaku, jala alani guarmu sai iring-iringommu jala toguomwau. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya ketakutan. Apalagi ketika kita kanak-kanak. Saya sendiri pernah mengalami hal yang demikian, karena suatu saat orang tua saya menyuruh saya untuk pergi ke sebuah warung, dan untuk sampai ke warung itu harus melewati jalan yang gelap. Ketika saya mengatakan saya takut, orang tua saya sederhana mengatakan, jangan takut, saya akan melihat engkau dari sini. Oleh karena perkataan saya akan melihat engkau dari sini, maka saya merasa nyaman, saya merasa dapat melewati kegelapan itu, sebab saya yakin bahwa orang tua saya melihat saya dari jauh. Walaupun sebenarnya setelah dewasa saya berpikir-pikir, kalau seandainya terjadi sesuatu di tengah jalan, bagaimana dia mungkin dapat menolong, karena jarak dengan saya pun sudah cukup jauh. Tetapi perkataan itu merupakan sugesti, merupakan kekuatan membuat saya nyaman untuk melewati kegelapan itu. Renungan kita hari ini, saudara-saudara, adalah tentang pergumulan dan pengalaman iman Daud ketika ia dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Saul. Dia mengalami ketakutan karena Saul terus mengejar dan memburunya. Sehingga pada saat itu Daud merasakan ketakutan dan dia sangat menderita. Dia merasa tidak aman dan sekaligus juga merasa tidak berdaya terhadap situasi yang sedang dialaminya. Karenanya dia harus melarikan diri dan bersembunyi dari hadapan raja yang memusuhinya. Padahal ia sendiri sesungguhnya tidak bersalah. Daud lari bukan karena ia lemah, bukan karena ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan melindungi diri, melainkan karena tidak mau melawan, atau lebih tepatnya saudara-saudara, ia menghayati bahwa ia tidak boleh melawan raja yang diurapi oleh Allah. Daud adalah seorang yang taat dan seorang yang takut akan Tuhan. Dalam ketakutan dan ketidakamanan di tengah pelarian itulah Daud berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Ia memohon perlindungan agar diluputkan dari yang jahat demi keadilan Allah. Daud yakin bahwa Allah akan menuntun dan membimbing dia. Itu sebabnya Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu, tempat perlindungan yang kuat, kubu pertahanan yang sanggup menyelamatkan, bukit batu tempat pertahanan. Gambaran-gambaran Allah ini mengekspresikan iman Daud kepada Allah sebagai sumber perlindungan dan sekaligus juga sebagai sumber kekuatan.
Pada waktu itu Gunung Batu atau Bukit Batu adalah tempat pertahanan yang melindungi orang-orang Israel dari serangan musuh. Di Gunung Batu orang merasa aman. Demikianlah yang dirasakan Daud ketika ia bersama-sama dengan Allah. Karenanya saudara-saudara, ada 3 kata kunci yang harus kita perhatikan dalam renungan ini. Yang pertama adalah gunung batu sebagai pertahanan. Yang kedua, menuntun dan membimbing. Bagi orang percaya, Allah adalah gunung batunya, pertahanannya. Dia yakin bahwa Allah dapat menopang dia, dapat memampukan dia, dapat menguatkan dia. Dan sekaligus orang percaya mengharapkan bimbingan dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya dalam nats kita hari ini ditegaskan kembali di ayat 4 itu yang mengatakan bahwa oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Allah sendiri sebagai tempat perlindungan dan sekaligus Allah sendiri yang akan menuntun dan membimbing. Di tengah-tengah belantara dunia ini, saudara-saudara, ada banyak hal yang mungkin membuat kita tersesat. Ada banyak hal godaan yang harus kita hadapi. Ada banyak hal tantangan yang harus kita lewati. Ketika kita mengandalkan kemampuan kita, ketika kita mengandalkan kebolehan kita, di situ kita bisa terjerumus dan jatuh ke dalam keinginan dunia ini. Tetapi ketika kita mengandalkan Allah sebagai kota benteng kita, gunung batu kita, pertahanan kita, dan sekaligus kita izinkan dan kita turut kepada bimbingan Tuhan, maka di situ kita akan dapat melewati perjalanan kehidupan ini yang banyak liku-likunya, di mana terkadang kita harus melewati onak duri, terkadang harus melewati kerikil-kerikil tajam, terkadang harus melewati gelombang badai, terkadang harus melewati sesuatu yang sangat memberatkan. Tapi ketika Tuhan membimbing, Dia yang akan membawa kita ke pelabuhan yang teduh. Karenanya orang beriman akan selalu merasakan aman bersama dengan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah goncangan persoalan. Sebab ada banyak hal yang menakutkan kita. Terlebih-lebih dalam suasana kita pada saat ini, saudara-saudara. Ada banyak mungkin pertanyaan yang lahir dari hati kita sekarang. Berapa lama lagi keadaan ini Tuhan? Berapa lama lagi kesulitan ini Tuhan? Ada banyak hal yang harus kita pergumulkan. Sudah teramat bosan jika harus stay at home. Tetapi yakinlah, kita tidak akan selamanya berdiri. Kita tidak akan selamanya seperti ini. Tetapi Tuhan akan membawa kita keluar dari kesulitan ini. Persoalannya sekarang, apakah engkau mau berserah dan menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan? Satu hal yang harus kita yakini, tak ada kesulitan dan ketakutan yang lebih besar daripada kuasa, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu kecil sehingga luput dari pandangan Tuhan, dan tidak ada persoalan yang lebih besar dari Tuhan sehingga Tuhan tidak mampu mengeluarkan kita dari kesulitan itu. Tuhan di atas segala-galanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menopang perjalanan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan seluruh jemaat-Mu berserah, berpasrah diri hanya kepada Engkau. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan yang dihadapi. Engkau mengizinkan anak-anak bertumbuh di dalam kasih sayang-Mu. Memberkati para pemuda dan pemudi. Juga memberkati para ayah, ibu, dan orang tua di tengah-tengah keluarga masing-masing. Biar kiranya mereka semua dapat bersuka cita dan merasakan bimbingan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang harus mereka lalui. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Horas.